Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang bos Yakuza bernama Ishora dan juga salah satu tangan kanannya bernama Rahisho yang kala itu sedang bersantai di markasnya bersama ratusan anak buahnya, di mana mereka 24 jam nonstop menjaga markas itu, bahkan sampai menghabiskan kopi 1 karung setiap harinya. Namun bukan perkara kopi yang menjadi masalah mereka dikumpulkan, melainkan keadaan bosnya yang sedang diincar oleh pembunuh bayaran. Jadi bos Yakuza itu tidak tenang kalau pembunuh itu belum dilumpuhkan. Hal itu bisa dilihat karena saat ada salah satu anak buahnya masuk, mereka semua panik guys. Padahal anak buahnya hanya mengantar wanita yang sudah diorder bosnya di aplikasi Ijo. Setelah bosnya melihat wanita itu, dia pun sampai melongo karena sudah lama tak melihat Serapi Pandan. Yang lalu dia menyuruh semua anak buahnya berjaga di luar. Kemudian bos Yakuza itu pemanasan sambil lari di tempat sebelum berperang. Namun baru juga masuk intro, ternyata momen itu juga dimanfaatkan oleh si pembunuh bayaran yang kala itu berhasil menyelinap. Setelah mendengar teriakan, mereka semua pun masuk dan menemukan bos mereka yang sudah terkapar dengan kondisi kelapanya yang terlepas guys. Jelas saja hal itu membuat mereka semua marah. Kemudian Raisho bertanya kepada wanita itu, yang lalu menunjukkan kemana pembunuh itu berada. Kemudian dan benar saja pembunuh itu muncul di tengah-tengah mereka yang tanpa mereka sadari, karena asap tembakan yang kala itu menyelimuti ruangan. Hal itu membuat pembunuh itu mempermudah aksinya. Tanpa membuang-buang waktu, mereka semua dihabisi satu persatu. Setelah selesai dengan pasukan Kroco, kini tinggal Raisho yang harus menghadapinya. Tapi di sana pembunuh itu tak sengaja menembak wanita itu setelah Raisho menghindarinya. Di saat pembunuh itu melihat wanita itu dengan rasa bersalahnya, Raisho memanfaatkan momen itu untuk menghabisi pembunuh bayaran itu, yang membuatnya langsung terkapar. Raisho yang penasaran pun membuka topeng pembunuh itu, dan alangkah terkejutnya setelah mengetahui ternyata dia seorang wanita. Tak lama listrik pun padam, bukan karena kehabisan token atau nunggak bayar listrik, melainkan memang sudah disabotase oleh seseorang. Ternyata pembunuh bayaran itu tak sendirian, dia juga bersama rekannya yang tak kalah brutalnya, di mana dia langsung menghabisi sisa anak buah Yakuza di sana. Bahkan dia juga sempat membuka topengnya dan melihat Raisho yang ingin kabur. Kemudian setelah selesai dengan pasukan Yakuza, dia lalu menghampiri rekannya yang terkapar, kemudian menyadarkannya yang ternyata hanya pingsan saja. Dalam perjalanan pulang, si pembunuh pertama yang bernama Santi bercerita dirinya sangat menyesal karena menembak orang yang tak bersalah. Namun pembunuh kedua yang ternyata seniornya bernama Alexis berkata bahwa tugas mereka hanya membunuh, dan juga mereka dilatih untuk tidak memiliki rasa kasihan, sehingga apapun yang terjadi dalam misinya harus tetap fokus pada tujuan mereka dan tidak memikirkan hal lain agar tidak mengganggu fokus mereka. Hanya membunuh. Ingat itu 13. Setelah sampai di ibu kota Jakarta Indonesia Raya, Santi dibebas tugaskan alias diberi cuti beberapa hari ke depan untuk mengembalikan dan menstabilkan mentalnya. Di sana dia juga diminta untuk tetap menjaga identitas aslinya dari siapapun. Sementara itu, Santi tinggal di rusun atau rumah susun di pinggiran kota Jakarta. Dia juga rutin mengkonsumsi obat yang diberikan organisasinya, yang entah obat apa itu. Santi juga ternyata bukan satu-satunya agen profesional. Ternyata masih banyak juga rekan-rekannya yang tersebar di seluruh penjuru dunia guys. Tak kalah pentingnya, ternyata obat yang dia konsumsi adalah semacam pil pencuci otak, di mana dia dibuat lupa dengan dirinya sendiri, bahkan dengan namanya sendiri sekalipun. Sehingga tak heran jika Santi sering sakit kepala, yang secara tidak langsung hal itu disengaja sejak masih remaja. Singkat cerita, Santi yang menuju ke sebuah gedung dan hendak menghubungi organisasinya untuk menanyakan misi selanjutnya. Namun alih-alih mendapatkan tugas, di sana Santi justru diingatkan agar tidak lupa mengkonsumsi pil kobronya dan menunggu kabar selanjutnya. Setelah itu, Santi kembali ke rusun tempat tinggalnya. Namun saat akan naik ke kamarnya, dia tak sengaja melihat anak kecil yang sedang membantu ibunya berjalan akibat mabuk kecubung. Di sana Santi sebenarnya merasa kasihan dan ingin membantunya. Namun semua itu dilarang karena melanggar peraturan organisasinya, karena dia harus tetap merahasiakan siapa dirinya.
Kemudian malam harinya, Santi tanpa sengaja mendengar keributan yang ternyata dari arah kamar si anak kecil tadi, di mana dia hanya tinggal bersama ibunya. Di sana mereka didatangi beberapa preman yang mungkin terlibat masalah. Namun Santi lagi-lagi mengabaikan itu semua, kemudian pergi beristirahat. Sementara itu di pagi hari, semua penghuni rusun dikagetkan dengan kondisi seorang wanita yang ditemukan sudah dalam kondisi tragis akibat penganiayaan. Ternyata orang itu adalah wanita yang semalam ribut dengan preman. Karena kejadian itu, anak kecil itu harus hidup sendirian. Adegan berlanjut ketika Santi sedang makan bakso di warung. Secara tiba-tiba anak kecil itu yang ternyata bernama Simonji datang. Lalu dia meminta sisa makanan Santi yang kala itu tidak habis. Dari situlah Santi mulai bertanya-tanya dan mulai akrab. Santi juga bertanya mengenai masalah yang mereka hadapi, hingga menyebabkan ibunya meninggal. Ternyata kematian ibu Simonji ada hubungannya dengan orang yang bernama Haga. Yang entah siapa Haga ini. Di sisi lain, Santi yang ingin menghibur Simonji mengajaknya untuk berkeliling kota naik motornya. Sebenarnya malam itu mereka hendak pergi ke pasar malam untuk sekedar naik kora-kora. Namun karena pasar malam sudah bubar, mereka pun pulang. Makasih ya, Kak. Adegan berlanjut di mana pagi harinya, Santi menemukan pesan di selembar kertas yang berasal dari Simonji. Namun saat Santi mendatangi kamar Simonji, dia kaget kalau kamarnya sudah kosong. Hingga tak lama datang seseorang yang bernama Jackie. Dia ternyata orang yang diperintah oleh Haga untuk mencari sesuatu di kamar Simonji. Dan ternyata barang itu adalah serbuk haram beserta uang tunai yang dicuri ibunya. Dari situlah kita bisa simpulkan kenapa ibu Simonji dibunuh. Namun saat si Jack sedang berfantasi dengan serbuk haramnya, Santi pun muncul kemudian dengan mudah melumpuhkannya. Yang lalu dia meminta untuk mengantarnya ke tempat si Haga. Di mana Monji? Sementara dalam perjalanan Santi juga bertanya kepada si Jack mengenai siapa Haga sebenarnya. Tanpa berlama-lama, Jack pun menunjuk ke arah baliho Cakup dan Cawagup yang terpajang di pinggir jalan, yang merupakan bapak dan anak yang ada di balik Haga. Mereka sendiri merupakan mafia barang haram dan juga penguasa tempat hiburan malam di Jakarta. Polisi? Ini Jakarta, Neng. Dan mengejutkannya bukan hanya pejabat dan Haga saja yang terlibat. Seorang kepala polisi yang bernama Pras juga terlibat. Bahkan dia juga akrab dengan Aril, yang tidak lain adalah anak calon gubernur di baliho tersebut. Sehingga ya sudah tidak diragukan lagi kalau banyak terjadi kejahatan yang tidak terungkap. Kita kemana? Haga sama kembarannya, noh. Sesampainya di salah satu tempat hiburan malam milik Haga, Santi langsung dipertemukan dengan adik Haga yang bernama Soriah. Di mana Soriah ini merupakan wanita sadis, kejam, dan tak segan-segan melakukan kejahatan karena mereka hanya mementingkan uang dalam hidupnya. Di sana Santi dan Jack berkata ada informasi penting. Mendengar itu Soriah mengajak Jack untuk memberitahu Haga. Sorry ya, maaf. Bos Haga di mana ya? Awas kalau infonya nggak penting. Tanpa berlama-lama, Jack dan Soriah datang menemui Haga, di mana saat itu Haga sedang berkebun dengan seorang petani wanitanya. Sementara itu, Jack juga melaporkan bahwa dia sudah mendapatkan barang yang dicuri ibu Simonji. Tapi Haga juga sempat marah karena Jack memakai serbuk itu tanpa izin. Lo pakai barang gua? Kagak, bos. Itu emang mau gua kasih ke lu. Saat Haga akan mengajar Jack, Soriah bilang kalau Jack membawa petani wanita untuknya. Di sisi lain, Santi yang menunggu di ruang pengawas, dia segera memeriksa rekaman CCTV. Dia menemukan satu rekaman di mana Simonji pernah dibawa ke sana. Sehingga Santi yang emosi tanpa permisi masuk ke ruangan Haga, lalu menghajar Soriah sampai terkapar. Kemudian berlanjut duel dengan Haga. Sementara Jack harus terkapar karena disikat Haga yang tidak lain bosnya sendiri. Di sana Santi kewalahan duel dengan Haga karena Haga ternyata jago bela diri. Namun di tengah-tengah pergelutan Santi dan Haga, tiba-tiba Soriah bangun lalu mengambil senapan. Entah apa yang ada di pikiran Soriah kala itu, dia malah menembak Haga yang merupakan kakaknya sendiri. Setelah itu, Soriah pergi dan memanggil penjaga untuk mengurus Santi dan Jack. Sementara Santi menyuruh Jack membawa wanita yang kala itu ada di ruangan Haga. Benar saja, saat mereka akan kabur, para penjaga sudah siap menghadang mereka dan terjadilah baku hantam. Namun tak butuh waktu lama bagi Santi untuk menghabisi mereka, ya karena memang sudah terbiasa dan juga sudah menjadi pekerjaannya. Selesai dengan para penjaga, Santi kembali mencari Soriah.
sehingga membuat suasana di sana menjadi ricuh. Namun saat sedang asik baku hantam, tiba-tiba terdengar sirine mobil polisi. Keributan pun langsung bubar. Sementara Santi dan Jack juga melarikan diri. Sedangkan wanita Elsie itu ditinggal di pinggir jalan oleh si Jack. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Adegan beralih ke sosok Pras yang sedang menginterogasi kurir narkoba dengan cara yang di luar nalar. Tapi tak lama ponselnya berdering, di mana saat itu dia mendapat kabar bahwa Haga temannya tewas terbunuh. Dia pun langsung menuju ke TKP, di mana Haga sahabat dekatnya sudah terkapar tak bernyawa. Sehingga Pras pun langsung menghubungi Ariel untuk memberi tahunya. Dan inilah sosok Ariel dan bapaknya. Penampilannya terlihat sangat berbeda dengan yang ada di foto baliho. Pakai peci dengan tangan posisi salam dan sedikit kata bijak mensejahterakan rakyat. Namun faktanya Ariel dan bapaknya adalah sosok yang sangat kejam, jahat, suka korupsi, tidak manusiawi, bahkan biaya kampanye yang mereka gunakan adalah hasil bisnis barang haram mereka. Selesaikan semuanya. Ariel yang stres dengan pekerjaannya sebagai politikus muda, dia mempunyai kebiasaan yang sangat-sangat membagongkan, di mana dia mempunyai ruangan bawah tanah di rumahnya yang berisi wanita-wanita random yang dia adopsi dari tempat hiburan malam. Namun kali ini berbeda, di mana sosok si Monji lah yang menjadi sasaran. Sementara di sisi lain diperlihatkan Pras dan anggotanya, di mana mereka akan melakukan sesuatu di luar peraturan atau di luar atribut kerjanya. Dengan berpenampilan layaknya pesta Halloween, mereka mendatangi tempat tinggal Jack bersama neneknya untuk mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang kala itu bersamanya. Sedangkan Santi kembali pergi ke gedung kosong, tempat di mana dia menghubungi organisasinya. Namun kali ini berbeda, dia tanpa izin organisasinya untuk mengambil senjata yang tersimpan di sana. Adegan kembali beralih ke rumah Jack, di mana Jack terlihat sedang merawat neneknya yang lagi masuk angin. Sampai akhirnya muncul Pras dan pasukannya. Kemudian mereka bertanya, di mana posisi Santi saat ini? Di mana, Jack? Jack pun berkata tidak tahu, karena dia berpisah setelah pergi dari tempat hiburan malam kala itu. Namun saat Pras sedang mengintimidasi Jack, tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar. Kemudian Pras menyuruh anak buahnya untuk memeriksa kondisi di luar, dan inilah yang terjadi. Ya, muncullah Santi dengan sepeda motornya di sana. Dia langsung membrutal menghabisi pasukan Pras. Dia yang selama ini menjalankan misi, paham apa yang akan terjadi pada Jack, oleh karena itu dia sudah bersiap. Seperti biasa, selesai dengan para pasukan, Santi mengajar Pras yang ternyata tidak bisa bertarung sama sekali. Setelah membuat Pras terpojok, Santi yang ingin menginterogasi Pras dikagetkan dengan Jack yang tiba-tiba mencekiknya dari belakang, sehingga Pras berhasil kabur. Namun Santi tidak diam begitu saja, dia langsung mengikuti Pras dengan motor sportnya yang berbahan bakar Pertamax turbo, hingga sampai di rumah mewah milik keluarga Ariel, yang entah rumah itu dibangun dengan uang korupsi atau bukan. Saat Santi sedang mengawasi dari luar, tanpa disangka tiba-tiba muncul Ariel dengan mobil mewahnya, dan ini yang terjadi. Setelah itu, Pras yang masih emosi dengan Santi, dia berniat membunuhnya. Namun Ariel menghalanginya karena dia mau memberitahu bapaknya dulu. Sementara Pras yang berbisik pada Santi tiba-tiba. Saat Ariel kembali, dia dikagetkan dengan kondisi Pras yang mengenaskan. Ariel yang melihat Santi sangat brutal pun ingin membuatnya pingsan, kemudian menyekapnya di ruang bawah tanah. Sejenak kita beralih pada Alexis yang tidak lain adalah senior Santi, di mana dia sedang menjalankan misi di sebuah hutan di Kamboja. Namun tanpa sadar dia akan posisinya yang terancam. Beruntung rekannya muncul dan menghabisi musuh yang akan menembak Alexis. Sementara Alexis berterima kasih pada rekannya yang bernama Bagong. Bagong sendiri adalah agen khusus yang berasal dari Jakarta juga, yang ditugaskan untuk mendampingi Alexis dalam misi tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya hingga menemukan sebuah gubuk tua. Namun lagi-lagi mereka dikagetkan oleh pasukan musuh yang kala itu muncul dari tanah seperti adegan film Bangkit dari Kubur. Kemudian Bagong menyuruh Alexis untuk masuk ke dalam gubuk, sementara Bagong akan membereskan pasukan musuh di luar.
Setelah Alexis masuk, dia pun langsung mendapatkan serangan. Namun dilihat dari cara bertarungnya, sang target bukan lawan sembarangan karena dia bisa membuat Alexis kewalahan. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya sang target pun bisa dibuat jatuh oleh Alexis. Namun saat dia akan menghabisi target, Alexis dibuat kaget oleh sang target yang ternyata adalah mantan anak didiknya sendiri yang 1 tahun lalu dinyatakan berkhianat bersama beberapa rekan lainnya. Di sana dia juga berkata kalau dia dan rekan-rekan lainnya mengetahui suatu kebenaran mengenai organisasi bayangan itu, hanya memanfaatkan orang-orang terlatih seperti mereka untuk kepentingan suatu kelompok. Tak hanya itu, dia juga berkata kalau dia hanya ingin menjalani kehidupan seperti orang normal lainnya. Oleh karena itulah mereka berkhianat. Bahkan saat ini dia sedang hamil anak pertamanya. Tak tega harus menghabisi anak didiknya sendiri, apalagi kondisinya sedang mengandung, Alexis pun membiarkan dia pergi. Namun sayang sekali saat akan keluar, ternyata di depan pintu sudah ada Bagong yang langsung menghabisinya dengan cara yang sadis. Sementara itu, setelah misi selesai, saat dalam perjalanan pulang, Bagong mengadu ke pimpinan mereka bahwa Alexis sempat ragu untuk menghabisi target. Tak hanya itu, pimpinan mereka justru juga mengirimkan kekacauan di Jakarta yang disebabkan oleh Santi, hingga Alexis harus bertanggung jawab atas semua itu. Sementara kembali ke situasi Jakarta, diperlihatkan posisi Santi yang kini sedang disandra di ruang bawah tanah. Masih dengan kebiasaannya, Ariel dengan topeng hitamnya bersiap untuk menyiksa Santi yang dianggap sudah membuat bisnisnya kacau. Namun saat akan memukul Santi, tiba-tiba sosok ayah Ariel yang muncul langsung memarahinya karena dianggap tidak becus menyelesaikan masalah yang menyebabkan Haga dan Pras mati. Padahal mereka masih membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melakukan kampanye. Jelas saja hal itu menjadi kendala dalam transaksi barang haram mereka, yang mana akan ada transaksi dengan seseorang. Sementara itu, melihat skill Santi yang bisa menghabisi Haga dan Pras serta pasukannya, mereka ingin memanfaatkan itu untuk menghabisi kelompok yang akan bertransaksi barang haram dengan mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan uangnya sekaligus tidak kehilangan barangnya. Begitu Papa jadi gubernur, Pras, Haga yang lain bisa kamu dapatkan. Dan benar saja, ayah Ariel pun menghampiri Santi lalu berkata, Kamu mau anak itu, saya mau jasa kamu. Setelah itu dia pun pergi sambil meninggalkan pesan pada Ariel untuk merapikan semuanya, termasuk penampilannya yang seperti berandalan. Tak lama dari itu mereka pun membawa Jack dan Simonji masuk. Santi pun terkejut dengan kondisi mereka yang sudah bonyok, bahkan kondisi Simonji yang hampir tidak bisa dikenali. Namun di sana Santi hanya bisa menahan amarahnya sampai waktu yang dijanjikan tiba. Singkat cerita, tiba di suatu malam di mana mereka semua bertransaksi barang haram itu. Ya, mereka memanfaatkan Santi untuk menyerahkan barang itu pada Fadil, yang tidak lain adalah kelompok yang akan dihabisi kelompok Ariel dan ayahnya. Namun di sana Santi dikagetkan dengan teriakan Jack yang berkata bahwa Simonji mati, guys. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Santi menuruti perintah Ariel. Fadil yang kala itu menyadari kalau Ariel dan bapaknya merencanakan suatu hal, dia pun langsung mengarahkan pasukannya untuk menyerang, sehingga terjadilah peperangan antara dua kelompok tersebut. Dalam peperangan itu, pasukan Fadil yang juga sudah bersiap dengan pengawalan senjata serbu berhasil menjatuhkan orang yang paling berkuasa, yang tidak lain adalah ayah Ariel. Sementara Ariel yang melihat ayahnya mati, dia pun mengambil senjata dan langsung menembaki pasukan Fadil. Sementara selesai dengan pasukannya, Ariel pun mendatangi mobil Fadil. Tak lupa dia juga memakai topeng hitamnya, dan ini yang dia lakukan. Tak sampai di situ, Ariel pun juga mencari Santi untuk melampiaskan kemarahannya. Benar saja, Santi pun muncul dengan mengendarai mobil, yang kemudian dia menabrak Soriah di sana. Jelas saja, pasukan Ariel yang melihat itu langsung menghujani tembakan ke arah Santi. Hingga akhirnya tersisa Ariel dan Santi di sana. Mereka yang sama-sama diselimuti amarah tanpa berlama-lama langsung bergelut. Namun Santi yang sudah terbiasa dengan pertarungan cukup mudah untuk melawan Ariel. Sementara Ariel hanya seorang politikus muda yang hanya jago berorasi dan belum bisa mengendalikan amarahnya.
yang membuat dirinya mati sia-sia di tangan Santi, guys. Setelah Santi menyelesaikan pertarungannya, dia pun pergi bersama si Jack yang sudah menunggu. Mereka juga membawa si Monji yang sudah tewas. Tapi dalam perjalanan, tiba-tiba ternyata itu semua adalah perbuatan Alexis senior Santi dan juga pimpinannya sebagai hukuman atas kekacauan yang dia lakukan, yang kemudian mereka disekap dan akan dieksekusi. Namun saat Alexis bersiap akan mengeksekusi Santi, tiba-tiba Jack mendorongnya yang membuat dia terjatuh. Lalu dia menyuruh Santi lari dari sana. Tapi karena hal itu, Jack harus tewas dengan tembakan dari pimpinan tersebut. Setelahnya, pimpinan itu menyuruh Bagong untuk mengejar Santi yang berhasil kabur. Dan terjadilah pertarungan antara agen rahasia di sana. Lagi-lagi tak butuh waktu lama bagi Santi untuk melumpuhkan Bagong. Hingga akhirnya Alexis sang senior pun harus turun tangan juga. Tanpa harus berlama-lama, mereka yang sempat kejar-kejaran di sebuah kabin pesawat yang mangkrak. Dan terjadilah pertarungan yang sengit antara mereka. Setelah cukup lama bertarung, Santi yang sudah kehabisan tenaga berhasil tumbang oleh seniornya, guys. Kemudian Alexis juga melempar bom ninja ke arah Santi, sehingga membuat Santi sekarat. Alexis pun langsung menghampirinya, lalu berniat akan menghabisinya. Alexis yang melihat kondisi Santi sedikit ragu untuk melakukannya. Hingga saat dia menatap Santi, tiba-tiba muncul pimpinan mereka yang sudah bersiap akan menembak ke arah mereka. Dan inilah yang terjadi. Setelah sang pimpinan mereka tewas, Alexis membisikkan nama asli Santi yang sekejap membuat Santi sadar. Nomi! Nomi bangun, Nomi! Dan terungkaplah fakta, di mana Alexis adalah wanita yang merupakan ibu kandung dari Santi, alias Naomi. Di mana Santi alias Naomi ini sudah dilatih sejak lahir untuk menjadi petarung. Dan benar kata si agen rahasia yang kala itu sedang hamil. Ingat kan saat adegan di hutan Kamboja, guys, organisasi bayangan hanya memanfaatkan mereka untuk menjalankan perintah dari seseorang, untuk kepentingan seseorang, dan hanya menguntungkan seseorang pula. Dan mereka sendiri hanya bisa hidup dalam situasi rahasia, tidak seperti kehidupan orang-orang pada umumnya. Sementara adegan berlanjut, di mana kita diperlihatkan Santi alias Naomi, yang mana dia sedang menguburkan jasad si Monji dan juga ibunya, yang sebelumnya terkena tembakan dari pimpinan mereka. Namun tak lama datang Aminah, yaitu agen pemula atau anggota baru, yang menghampiri Santi dan hendak menghabisinya. Di mana jika dia berhasil menghabisinya, maka posisinya akan naik menggantikan Santi. Santi yang tidak membawa senjata pun terpojok, dan inilah yang terjadi. 13. Hingga tanpa disadari muncul seseorang berhelm hitam yang langsung menembak pasukan Aminah, kemudian mengancam akan melumpuhkan mereka dengan granat yang ada di tangannya. Sehingga Aminah dan pasukannya memilih mundur lalu mengurungkan niatnya. Entah siapa sosok berhelm hitam itu, yang jelas dia sudah menyelamatkan Santi. Dia baru permulaan. Mereka semua akan datang untukmu. Dan ternyata sosok berhelm hitam itu adalah... Ya, dan inilah orangnya. Tahu kan nama aslinya? Tapi di sini dia kita sebut Master Burhan, yang tidak lain adalah agen senior di atas posisi ibunya Santi, guys. Sama seperti agen rahasia yang berkhianat lainnya, karena sudah mengetahui kebusukan organisasi bayangan. Di sini Master Burhan mengajak Santi untuk bergabung, sekaligus menjadi ending film ini, guys.